yang suka membid'ahkan maulid, golongan Wahabi itu difasilitasi, didukung pendiriannya oleh para musuh Islam dari agama Yahudi. Pendiri Wahabi yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab itu murid dari tokoh Yahudi, intelijen Inggris, namanya Jeffrey Hamper. Siapa Hamper ini? Saudaraku, berdasarkan kajian Syekh Malik Hussein dengan bukti-bukti yang sangat lengkap, hampir dapat dipastikan Hamper ini sebenarnya tokoh fiktif. Sangat dimungkinkan orang ini justru dari kalangan Syiah yang amat benci kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, lalu menisbahkan sebagai Hamper. Dan pada dasarnya Hamper ini sosok majhul yang tidak dikenal. Barangkali mana bukti bahwa Hamper ini sosok yang tidak dikenal? Silakan bawakan satu saja keterangan. Kapan Hamper ini dilahirkan? Di negeri mana? Hidup dia di mana? Bawakan bukti-buktinya. Adakah satu catatan Hamper lahir, biografi Hamper atau autobiografi? Bawakan. Kau tidak akan temukan. Bahkan yang menambah bukti bahwa Hamper ini hampir dipastikan tokoh fiktif. Kita tahu penulis sejarah Utsmaniyah yang sangat masyhur, bahkan di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah itu hidup bareng, sekaligus ahli sejarah, ikut menulis bab-bab yang terkait dengan situasi politik di zaman itu. Ya, juga ulama setelahnya yang pakar-pakar sejarah Islam. Tak ada ahli-ahli sejarah itu, baik yang sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah maupun yang setelahnya, yang pakar-pakar sejarah yang pernah menyebut nama Hamper, karena memang tidak dikenal. Ibnu Ghanam dalam Rawdatul Afkar, beliau tidak pernah menyebutkan Hamper ini. Padahal Ibnu Ghanam, pakar sejarah yang sudah diakui di seluruh dunia, tidak pernah mengisyaratkan, dan sejalan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, tidak pernah beliau mengutip Hamper tidak ada. Ya, Utsman An-Najdi, penulis Unwanul Majid fi Tarikh Najd, juga tidak mencantumkan, tidak pernah menyinggung Hamper, tidak dikenal orang ini mana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya punya artikel tahun 2016. Jadi kalau teman-teman cari Hampers dan Wahabi, maka teman-teman akan menemukan artikel ini. Oke, jadi Hampers ini adalah orang yang tidak diketahui, fiktif, ya. Bahkan ahli sejarah dari negeri barat sana, orientalis sana, ya, itu dari banyak buku yang mereka membahas tentang sejarah itu tidak juga pernah menyebutkan atau mengutip, ya, nama Hampers itu. Jadi Hampers ini adalah tokoh yang fiktif, ya, pembenci dakwah tauhid, ya. Dari saluran wiki saya menemukan label Wahabi tidak diklaim oleh para pengikutnya, melainkan digunakan oleh para cendekiawan barat serta para kritikusnya. Jadi orang-orang yang membenci Wahabi inilah yang menyematkan kata-kata Wahabi kepada muslim yang bermanhaj salaf, yang mengikuti salafus soleh. Baiklah, kesimpulannya adalah karena tidak punya dalil lagi untuk membantah dakwah salafi yang menggunakan hadis-hadis yang sahih, ya kan, yang katanya membid'ah-bid'ahkan itu, padahal yang membid'ahkan itu adalah perkataannya Rasulullah SAW. Akhirnya pembenci dakwah salaf ini membuat tokoh-tokoh fiktif, yang mana tokoh ini berasal, bahkan, ya, itu asal mulanya dari orang-orang barat. Jadi bisa juga ini adalah dari orang-orang Syiah yang sangat benci sekali dakwah tauhid. Jadi itulah upaya yang dilakukan untuk menjauhkan manusia dari dakwah yang lurus ini, dari manhajnya salafus soleh.
Jadi kalau tidak punya modal dalil, akhirnya gunakan fitnah-fitnah. Oke, barakallahu fikum.